pelukis yang berkarya dan tinggal di Yogyakarta. Lukis Prangko ini adalah inisiasi dari Bunda Kebudayaan Kota Yogyakarta, di mana saya dipilih untuk memvisualisasikan Malioboro dalam bahasa rupa. Memang banyak sekali tantangannya di sini karena kita juga melibatkan banyak tim ahli yang menarasikan Malioboro dari berbagai macam perspektif. Ngejaman adalah salah satu sudut ikon kota Yogyakarta, di mana di situ digambarkan terdapat jam yang menggambarkan perputaran waktu dari Malioboro itu sendiri yang dinamis dan mobile dengan mengikuti perubahan zaman. Ketika kita bicara Malioboro, tentu kita tidak bisa melihat sepenggal karena Malioboro sendiri itu sifatnya dinamis dengan berbagai macam perubahan dari Malioboro itu sendiri. Namun bangunan-bangunan di sini itu mewakili urban design dari kota Malioboro itu sendiri, Belanda. Ada 3 poin dari Prangko Malioboro. Yang pertama adalah ngejaman itu sendiri, kemudian Ketandan, Kampung Ketandan kita pilih untuk mewakili popularisasi di kota di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah Teras Malioboro. Oke, Mbak, bagaimana Mbak perasaan Anda setelah karya yang demikian gede size-nya tiba-tiba diperkecil menjadi seukuran Prangko ini, Mbak? Saya sangat mengapresiasi dari inisiasi dalam hal ini Bunda Kebudayaan Kota Yogyakarta yang berupaya untuk mengembangkan Kota Yogyakarta itu sendiri melalui seri-seri Malioboro, karena Malioboro sendiri itu adalah sebagai suatu ikon Kota Jogja. Teras Malioboro menggambarkan penanda dari sentralisasi ekonomi rakyat yang terdapat di kawasan Malioboro. Jadi Teras Malioboro 2 itu wujud dari kerja kolektif pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu terakhir, sekaligus upaya komunal para pedagang dalam membangun industri ekonomi yang sehat serta terpusat. Dengan demikian, upaya one stop shopping dapat terwujud bagi wisatawan. Presentasi dari Ketandan Malioboro yang saya lukis ini adalah sebagai ruang pluralis bagi semua entitas yang hidup di Yogyakarta. Jadi Ketandan menjadi penanda etnis Tionghoa yang hidup harmoni di tengah masyarakat Jawa. Dari perspektif sejarah sendiri, Ketandan merupakan topomini masyarakat tanda pasar atau pemungut pajak bagi pedagang di Beringharjo pada masanya. Narasi dari ngejaman Malioboro itu sendiri, dahulu Tugu ini bernama Star Clock atau jam kota. Tugu Ngejaman menjadi satu ikon Malioboro lintas masa, sekaligus juga presentasi dari sejarah yang terjadi sepanjang evolusi ruas jalan ini. Jadi sejarah mengatakan bahwa Tugu Ngejaman ini merupakan persembahan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang kembali berkuasa setelah pemerintahan Inggris. Jadi itu mungkin sekitar tahun 1811 sampai 1816. Lukisan ini menggambarkan tentang keriuhan Malioboro dalam representasi sosial ekonomi, kemudian seni, ada gambaran sejarah di situ dalam satu bingkai, satu frame. Jadi aspek sosial ekonomi ditunjukkan dengan interaksi antar pedagang, kemudian dengan visual latar belakang yang saya gambarkan ini pasar Beringharjo. Sementara aspek seni dari Malioboro sendiri ditunjukkan dari visual Anoman. Perihal ini ditinjau dari perubahan fungsi Malioboro yang semula jalan protokol menjadi laboratorium seni. Kemudian aspek yang paling kentara adalah sejarah yang tergambar dalam setiap unsur, baik pasar Beringharjo, Tugu Ngejaman, maupun ini ada barisan para prajurit. Ini semua pada hakikatnya selalu berubah, berevolusi seperti halnya perkembangan tata kota, penduduk, dan pola-pola budaya yang benar-benar lahir dari masyarakat pemiliknya.
Saya Yeti Martanti, Kepala Dinas Kebudayaan Pondok Kabudayaan Kota Yogyakarta. Hari ini adalah hari terakhir pameran tentang Malioboro, bertemu Malioboro, yang sebelumnya memang kita laksanakan tanggal 6 sampai 9. Tanggal 6 Juni kemarin adalah pembukaan pameran bertemu Malioboro, dan tanggal 7 adalah launching perangko dengan seri Malioboro, yang kemudian tanggal 8-9, tanggal 9 ini adalah terakhir, yang kemudian kita isi juga dengan artistok. Jadi kita akan menyampaikan beberapa teman-teman yang di belakang panggung sebelum perangko ini sendiri kemudian diterbitkan. Jadi ada proses yang sangat panjang di mana perangko ini sampai diterbitkan, ada diskusi-diskusi. Jadi bicara tentang perangko ini tidak hanya kaitannya dengan apa yang namanya perangko yang kemudian selama ini dikenal oleh masyarakat, tapi juga di situ ada narasi-narasi bercerita tentang Malioboro yang menjadi representasi tentang Jogja dari aspek sejarahnya, urban design atau arsitekturnya, kemudian juga seni budaya yang mewarnai Malioboro sebagai salah satu ikon Jogja yang sangat dikenal oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadi menarik adalah bahwa perangko Malioboro itu ada barcode-nya, jadi masyarakat bisa tahu tentang cerita narasi-narasi tentang Malioboro yang menceritakan juga tentang Jogja itu sendiri. Dan di balik semua itu tentu saja ada banyak tenaga ahli, tim ahli yang juga berperan sangat besar sehingga terwujudnya perangko seri Malioboro ini. Ada Pak Margono, ada Pak Warno, kemudian juga ada Pak Ika Putra, ada Mbak Purnama, ada Mas Fajar, yang semuanya menjadi satu tim yang sangat luar biasa. Ada bukunya juga, penulisnya Mas Iqbal, juga ada videonya, ada tim produksi yang khusus memproduksi tentang film Malioboro, dan juga ada Mbak Astuti Kusumo yang melukis, memvisualisasikan bagaimana narasi tentang Malioboro itu diringkus dalam satu bentuk visualisasi perangko itu sendiri. Dan kami berharap bahwa perangko Malioboro ini tidak hanya dikenal sebagai perangko saja, tapi bagaimana kemudian narasi-narasi tentang Jogja, tentang Malioboro itu sendiri bisa sampai ke luar masyarakat Jogja juga, tidak hanya masyarakat Jogja tapi juga sampai ke luar negeri, bagaimana Malioboro sangat luar biasa bisa dikenal oleh masyarakat.